Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, silakan dibaca, kita lanjutkan ngaji Bulughul Maram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Allah. wasallam, ma bainal masyriqi, apa yang berada di antara timur dan barat. dan barat itu adalah kiblat. Rawahu Tirmidzi hadisnya Tirmidzi wa qawahu Bukhari. Baik, hadis bismillah, kita melanjutkan pembahasan dari bab syurut shalah, bab syarat-syarat salah. Hadis yang ke-167 qala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma apa-apa yang bainal masyriqi, antara timur, wal maghribi dan barat, kiblatun adalah kiblat. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qawwahul Bukhari, dan dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan bahwasanya arah selatan itu adalah kiblat. Arah selatan adalah kiblat bagi beliau yang ketika itu ada di Madinah. Makanya beliau mengatakan apa yang ada di antara masyriq wal maghrib, ya, timur dan barat, maka ini adalah apa? Kiblat. Ya. Kalau dalam konteks kita yang di Indonesia, berarti yang apa di antara selatan dan utara, maka ini adalah apa? Kiblat. Dalam artian arah ke kiblat itu masuk dalam kategori kiblat. Dan kita tahu bahwasanya hadis sebelumnya kita sudah membahas di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Maka di sini Nabi SAW menyampaikan, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Memberikan faedah bahwasanya ketika orang tidak mampu untuk melihat Ka'bah, maka dia memperkirakan ke arah Ka'bah. Dia memperkirakan ke arah Ka'bah. Maka misalkan kita sholat di Indonesia, maka arah Ka'bah yang terdekat dengan posisi kita adalah dengan menghadap ke arah barat. Hanya ada yang tanya, kalau misalkan bumi itu bulat, kenapa kita nggak sholat ngadep timur? Kenapa kita sholat ngadep barat? Karena barat lebih dekat. Karena barat lebih dekat. Kalau timur terlalu apa? Muter, terlalu jauh. Ya. Makanya kita sholatnya menghadap barat. Nah, maka ketika orang tidak mampu untuk melihat kiblat, dalam arti ini melihat Ka'bah, maka cukup memperkirakan arah Ka'bah tersebut. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Ya. Tapi bagi orang yang mampu untuk melihat Ka'bah, wajib menghadap ke Ka'bahnya. Ya. Wajib menghadap ke Ka'bahnya. Ya. Baik, itu faedah dari hadis ini. Berikutnya silakan dibaca. Itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalli salat ala rahilatihi, di atas tuhanya. Iya. Haitu tawajjahat, kemanapun menghadap dengannya. Muttafaqun alaihi. Zadal Bukhari menambahkan Bukhari yumi berisyarat. Yumi berisyarat beraksi dengan kepalanya, walam dan tidak, walam yakun dan tidak, ya, dan tidaklah, walam yakun dan tidaklah, yasna'uhu melakukan hal itu fil maktubati, dalam maktubati salat wajib, salat fardu. Dalam salat fardu, dan tidak melakukan itu dalam salat fardu. Wali Abi Dawud, dan dari Abi Dawud min hadits Anas, dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu,
Wakana dan adalah apabila safaro orang yang safar. Ya, beliau safar, maksudnya Beliau Nabi. safar. Safaro fa'ilnya Nabi. Beliau safaro beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada maka ingin ayyatatawwa'a untuk Tatawu salat sunnah. salat sunnah istaqbala menghadapkan qadihi dengan untanya al-qiblata ke arah kiblat. Maka bertakbir kemudian salat haitsu kana wajhuhu kabihi kemanapun wajah tunggangannya. Arah tunggangannya. Wajhu di sini arah. Kemanapun arah tunggangannya. Baik, hadis yang ke-168 qala wa an Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan raaitu Rasulullah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli beliau salat ala rahilatihi di atas tunggangannya. Haitsu dimanapun tawajjahat mengarah, tawajjahat fa'ilnya rahilah. Kemanapun tunggangannya mengarah bihi bersama Nabi. Muttafaqun alaih. Zat al-Bukhari ditambahi oleh Imam Bukhari dalam sahihnya yumi'u birasihi. Beliau berisyarat dengan kepalanya karena nggak mungkin sholat di atas kendaraan gesong adek kan. Maka beliau tetap duduk dan berisyarat dengan kepala. Walam yakun dan tidaklah yasna'uhu beliau lakukan itu. Maksudnya sholat di atas tunggangan dengan isyarat. Ya. Fil maktubati dalam sholat wajib. Wali Abi Dawud dan dalam riwayat Abu Dawud min hadisi Anas dari hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu wa kana dan adalah beliau idza safara jika beliau safar fa arada lalu beliau ingin an yatatawwa salat tatawwu itu adalah salat sunnah istaqbala maka beliau menghadap binaqatihi dengan ontanya al-qiblata ke arah kiblat fakabbara lalu beliau takbir. Jadi kalau beliau ingin salat sunnah beliau berhenti dulu sebentar, mengarahkan hewannya ke arah kiblat, kemudian baru bertakbir takbiratul ihram. Tsumma shalla lalu setelah itu beliau sholat haitsu kana dimanapun ada wajhu rikabihi arah tunggangannya. Wa sanaduhu hasan dan sanadnya adalah sanad yang hasan. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, diperbolehkan orang sholat dengan tidak menghadap kiblat, tapi dengan beberapa syarat. Ya. Hukum asalnya orang nggak boleh sholat nggak menghadap kiblat, tapi diperbolehkan dengan beberapa syarat. Ya, sudah dibahas belum? Aduh, belum ya? Iya, ya nggak apa-apa. Baik, dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah sholat sunnah. Syarat yang pertama sholat sunnah. Maka sholat wajib secara mutlak nggak boleh menghadap ke arah selain kiblat, nggak boleh. Ya. Lo gimana ini kendaraannya gini misalkan ya, nggak mungkin kalau nggak ngadep ke arah kiblat. Kita katakan, kalau misalkan waktunya sampai habis, sholat dengan kondisi sebisanya. Nanti kalau sudah turun ulangi sholat. Mau itu di bis, mau itu di kereta, mau di pesawat. Ketika tidak memungkinkan menghadap kiblat dan waktu sholat sudah habis, mau habis. Dalam artian nek ngenteni mudune pesawat, utawa ngenteni mlebu stasiun, utawa ngenteni mlebu terminal, kita sudah kehilangan waktu sholat. Maka tetap sholat dihormati waktu, untuk menghormati waktu, tapi nanti ngulangi sholat itu. Kecuali kalau misalkan kita bisa memperkirakan, oh aku kok tutup stasiun, utawa nyampe bandara atau nyampe tujuan, itu masih nututi. Maka kita tunda nggak masalah. Kita tunda apa? Tidak masalah. Kita sholat ketika sudah sampai. Tapi kalau memang sudah waktunya nggak ada, kita sholat kondisi seadanya. Kemudian setelah itu diulangi. Kenapa diulangi? Karena nggak sah. Ya, tadi apa? Istiqbalul kiblahnya nggak ada. Baik. Syarat yang pertama jadi apa? Harus sholat sunnah. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua dikerjakan pada saat perjalanan. Dikerjakan pada saat apa? Perjalanan. Maka kalau orang nggak melakukan perjalanan,
Enggak di tengah, maksudnya di tengah perjalanan ya, sedang melakukan perjalanan maksudnya di tengah perjalanan. Misalkan entah dia mukim di mana, maka secara asal nggak boleh dia sholat tanpa menghadap ke arah kiblat, meskipun sholatnya sholat sunnah. Maka dua syarat ini harus diperhatikan. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, hukum sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya tidak sah. Karena hukum asalnya syarat sahnya sholat salah satunya menghadap kiblat. Yang kedua pelajaran dari hadis ini, ya, ketika sholat sunnah di atas kendaraan atau ketika sholat sunnah di atas perjalanan, boleh tidak menghadap kiblat kecuali saat takbiratul ihram. Kecuali saat apa? Takbiratul ihram. Ya. Nah, kalau takbiratul ihram ngadap kiblat dulu. Jadi startnya apa? Ngadap kiblat. Ya, dia start ngadap. Setelah itu mau belok kemana boleh terserah. Tapi start harus apa? Ngadap kiblat. Ya. Baik. Terus berikutnya. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ardu bumi kulluha semuanya adalah masjid illal maqbarata kecuali kuburan wal hammama dan pemandian. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, walahu dan juga illatun walahu dan padanya pada hadis itu ada penyakit. Walau dan pada hadis ini illatun ada penyakit. Tuh, wis. Dibaca aja sekalian ya. 169, 170, 171. Karena itu tempat-tempat terlarang untuk sholat gitu. Sekalian. Sak tema soalnya. Hadis ke-170. Wa Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayu shalla untuk salat di sab'i pada 7 mawatina tempat al-mazbalati, mazbalah itu tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah, wal majzarati dan majzarah. Majzarah tempat apa? Jagal apa? Penyembelihan. Tempat penyembelihan wal maqbarati dan kuburan wa qari'atit tariqi tengah jalan berarti. Iya. Tengah jalan wal hammami dan kemudian wa ma'atini tempat apa namanya? Bukan kandang apa ya? Tempat ya, tempat tempat pengekangan unta gitu. Atau tempat penggembalaan lah. Tempat penggembalaan. Tempat penggembalaan unta. Penggembalaan al-ibil unta. Wa fawqa dan di atas dhahri baitillahi, di atas rumah Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi wa ta'afahu dan mendapatkannya. Hadis ke-171 wa Nabi Marta dari Abu Bakar Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yang bersabda la tusallu janganlah kalian salat ilal kuburi di atas di kuburan menghadap kuburan bila menghadap kuburan wala dan jangan tajlisu kalian duduk alaiha di atasnya. Baik, hadis yang ke-169, 170, 171 ini satu pembahasan ya, maka kita baca semua. Pembahasannya apa? Pembahasan tentang tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Dan setiap dari ini akan memiliki penjelasan hukum masing-masing. Nanti kita akan jelaskan. Baik. Hadis yang ke-169 dulu. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Annan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-ardu bumi kulluha seluruhnya adalah masjidun masjid. Illal maqbarata kecuali kuburan. Maka tempat terlarang yang pertama adalah komplek kuburan.
maka ini dilarang untuk sholat di situ. Ya, komplek kuburan maka dilarang untuk sholat di situ. Dan ini ada perincian. Ini ada perincian. Apabila komplek pemakamannya itu adalah komplek yang baru, maka hukumnya dimakruhkan. Yang dimaksud dengan baru di sini belum ada penumpukan kubur. Jadi maksudnya kuburan sing biyen iku burung sampai diilih tadi apa no gitu. Jadi itu masuk kategori baru ya. Istilahnya kalau kok lam yunbash, belum dikeduk maneh gitu. Baik. Tapi apabila sudah diwalik gitu ya. Sudah pernah ditumpuk kuburannya, maka hukumnya haram dan membuat sholatnya tidak sah. Alasannya apa? Alasannya karena najis. Alasannya karena apa? Najis. Karena tanah yang berada di bawah tadi sudah bercampur dengan apa? Nanahnya mayit, darahnya mayit, kotorannya mayit. Maka tanah yang di bawah tadi itu tanah apa? Najis. Ketika diangkat ke atas, berarti dia sholat di atas najis. Baik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama yang lain yang mengharamkan secara mutlak. Mengharamkan secara mutlak. Mau kuburan baru, mau kuburan lama, pokoknya sholat di dalam komplek kuburan maka diharamkan. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak diperinci seperti itu. Pendapat kedua, bukan pendapatnya. Yang kedua, tempat kedua, wal hammama, dan pemandian. Ya, dan apa? Pemandian. Yang dimaksud di sini pemandian itu bukan kamar mandi. Karena kamar mandi di kita itu sudah jadi tempat kencing juga. Yang dimaksud pemandian di sini adalah komplek pemandian umum kalau zaman dulu ya. Yang dimana di situ memang orang hanya mandi. Hanya mandi. Ya. Maka sholat di hammam, ya, ini para ulama seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat hukumnya makruh tapi sah, sholatnya tetap sah. Ya, hukumnya makruh tapi sholatnya tetap sah. Kecuali jika dia tahu di situ ada najis, maka nggak boleh. Ya, hukumnya makruh namun tetap sah. Hadis yang ke-170, wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an yusalla, untuk dijadikan sholat, fi sab'i mawatina, di 7 tempat. Al-mazbalata, mazbalah, maka ini menjadi tempat yang ketiga. Ya kan, makbaroh, hammam, terus mazbalah. Al-mazbalah. Al-mazbalah ini dilarang. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dilihat. Ya. Kalau misalkan dia merasa aman dari najis, tidak ada najis, hukumnya makruh tapi tetap sah. Hukumnya makruh tapi tetap apa? Sah. Tapi kalau ada najisnya, maka haram dan membatalkan sholat. Haram dan membatalkan sholat. Baik. Berikutnya berarti yang keempat ya, dalam tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Wal majzaroti, dan majzaroh. Majzaroh itu tempat penyembelihan hewan atau tempat jagal. Maka ini hukumnya sama seperti sebelumnya. Makruh kalau aman dari najis, dan haram serta tidak sah kalau tidak aman dari najis. Baik. Kemudian wal makbarati, dan kuburan, area pemakaman. Ini sudah ya. Wa qari'atit thariqi, dan tengah jalan. Maka ini juga dimakruhkan. Ya. Baik. Mengapa? Kalau ini alasannya agak beda. Kalau qari'atit thariq bukan alasannya najis, tapi alasannya karena di situ lalu lalangnya manusia dan dia akan tidak bisa khusyuk dalam sholat. Maka makruh hukumnya.
Hukumnya makruh ya. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian yang berikutnya wal hammam sudah, wa ma'atinil ibili, dan tempat menderunya atau menggembalanya onta. Ini berarti yang keberapa? Makbaroh, hammam, masbalah, majzaroh, qori'ati thoriq, ma'atin ibil, 6 ya. Yang keenam yaitu tempat penggembalaan onta. Maka ini dimakruhkan jika aman dari najis ontanya. Sama dengan sebelumnya. Dan dia diharamkan dan tidak sah sholatnya jika tidak aman dari najis. Baik. Kemudian yang terakhir wa fawqa dhahri baitillahi, dan di atas punggung, maksudnya dhahri di atas gitu aja. Di atas Ka'bah. Maka ini makruh. Nah, ini makruh alasannya apa? Alasannya karena dia tidak bisa menghadap kiblat. Ya, karena nggak ada kiblatnya. Tapi apakah sah? Tetap sah. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia sholat menghadap sesuatu yang meninggi dari Ka'bah. Ya. Misalkan andukur itu ono apa cagaan tak apa gitu ya. Cagai Ka'bah tak apa. Pokoknya bangunan yang muncul dari ininya. Ya, maka tetap sah, ya, tetap sah. Ya, tapi hukumnya apa? Makruh. Rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi dan juga didhaifkan oleh beliau, akan tapi tetap diamalkan. Yang berikutnya hadis 160 hadis 171. Qala wa Nabi Marsad, dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la tusallu ilal kuburi, janganlah salat menghadap ke kuburan, wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah duduk menghadap ke arahnya. Rawahu Muslim, duduk di atasnya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini berarti posisi yang ke-6, 7, ke-8. Posisi yang ke-8 yang dilarang untuk sholat adalah ketika dia sholat posisinya menghadap ke arah kuburan. Maka ini dilarang. Ya. Baik. Dan larangan ini, ya, wallahu ta'ala alam, yang disampaikan oleh beberapa ulama Syafi'iyah diantaranya, ya, dihukumi sebagai suatu kemakruhan jika kuburannya bukan kuburan mu'azzam. Jika kuburannya bukan apa? Kuburan mu'azzam. Kuburan mu'azzam itu apa? Kuburan seseorang yang diagungkan. Ya. Kuburan seseorang yang diagungkan. Dan juga ya, kalau bukan kuburan seorang yang diagungkan. Kalau kuburan itu kuburan seorang yang diagungkan, maka dia lebih dekat kepada keharaman. Ya. Namun ini dengan syarat. Larangan ini dengan syarat. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan kuburan itu. Karena kalau ada penghalang, kita tidak katakan dia sholat menghadap kuburan. Dia sholat menghadap penghalangnya itu. Baik, tapi intinya sebagai kehati-hatian maka hendaknya kita menghindari itu. Menghindari itu. Apalagi di tempat-tempat yang diziarahi gitu ya. Maka kita jauhi sholat di tempat semacam itu. Karena dalam sebagian pendapat, ya pendapatnya Hanabilah, sholat di dalam kubur itu pun bahkan tidak sah. Ya, ojo ngadep nang jerone komplek aja nggak oleh gitu loh. Ya nggak sah bahkan. Maka kita sebaiknya apa? Menghindari. Ya, kalau mau sholat cari musola di komplek itu. Ya, bukan harus di komplek kuburannya ya. Mungkin samping-sampingnya mungkin barangkali ada musola atau apa. Kita cari tempat sholat di situ. Nggak harus apa di komplek kuburan. Karena itu juga saddan lidariah, untuk menutup kemungkinan ya mengarah kepada penyekutuan Allah Subhanahu wa taala ya, semoga kita. Baik. Pirang hati sih. 6. Iki
memiliki 10. Hadisnya berapa? 20 hadis. Baik. Ya sampai sini aja ya. Sampai sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan ta'awudz majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.